ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Kita pada hari ini pelajaran ke-10 dalam membaca kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Masih membahas kata-kata yang dibutuhkan oleh orang yang meng-i'rab. Kita di pembahasan kata-kata yang memiliki 3 sisi i'rab. Paling terakhir kemarin hatta. Sisi pertama sudah kita ambil, dia sebagai huruf jar. Dia sebagai huruf jar. Sekarang sisi kedua, antakuna harfa atfin. Sisi kedua, hatta itu dia sebagai huruf ataf. Tufidu mutlaqil jam, tufidu mutlaqal jam'i. Mutlaqo. Iya, tufidu mutlaqal jam'i. Dia memberikan faedah mutlak berkumpul. Mutlak ada. Iya. Artinya tidak memberikan faedah berurut atau tidak berurut. Pokoknya umum. Kalau dipakaikan hatta, umum. Iya. Misalnya kalau kita katakan ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid dan Amr. Bisa Zaid dulu baru Amr, bisa Amr dulu baru Zaid, bisa bersamaan. Itu pakai waw. Hatta sama. Kalwawi. Sama dengan waw. Fidzalika dalam hal itu. Ketika antum katakan ja'an nas hatta al-amir. Ja'an nasu hatta al-amiru. Berarti bisa orang-orang dulu baru penguasa, bisa penguasa dulu baru orang-orang, bisa juga mereka bersamaan. Sama. Illa annal ma'tufa biha masyrutun bi amroin. Ini bedanya dengan waw. Illa hanya saja kecuali anna bahwasannya al ma'tufu biha yang diatopkan dengannya masyrutun bi amroin dipersyaratkan dengan 2 syarat. Dipersyaratkan dengan 2 syarat. Ahaduhuma salah satunya ayyakuna ba'dun minal ma'tufi alaih. Harus yang diatopkan itu sebagian dari yang diatopkan kepadanya. Jadi setelahnya itu harus sebagiannya. Misalnya gini, akal tu sama kata hatta ro'saha. Saya makan ikan hingga kepalanya. Ini kepalanya ini bagian dari ikan yang antum makan tadi. Dipahami kan? Jadi harus bagiannya. Harus bagiannya. Iya. Bahasan yang kedua, ayyakuna goyatun lahu fi syai'in. Harus merupakan dia itu goyah. Puncak baginya dalam sesuatu itu yang antum makan tadi. Misalnya akal tu samakah. Saya makan ikan. Hatta ro'saha sampai kepalanya. Ini kepalanya ini puncak daripada ikan yang antum makan. Itu atop dengan hatta. Itu syaratnya. Itu adalah syaratnya. Contoh. Boleh contohkan. Matan nasu hattal ambiya'u. Manusia meninggal hingga para nabi. Para nabi kan bagian dari manusia. Karena para nabi itu golongannya siapa? Manusia. Nah, itu terpenuhi syarat pertama. Terus para nabi itu puncak dari manusia. Lihat dari kemuliaannya. Paling tinggi kedudukannya siapa? Kan para nabi. Paham kan? Nah, itu berarti boleh pengatofan di sini. Di sini dia boleh sebagai apa? Atof. Karena cocok. Kata beliau, fa innal anbiya'a alaihimus salatu wassalam. Sesungguhnya para nabi alaihimus salatu wassalam goyatun linnas. Dia puncak bagi manusia. Fi syarafil miqdar. Dari sisi kemuliaan kedudukannya. Wa aksuhu kebalikannya juga. Kebalikannya juga. Zaronin nasu hattal hajjamun.
Manusia menziarahi saya hingga para tukang bekam. Karena di sini kan tukang bekam bagian dari manusia, iya kan? Terus dia puncak kehinaan, kebalikannya. Kalau para nabi itu puncak kemuliaan, kalau tukang bekam puncak kehinaan. Karena usaha paling buruk, tidak bagus adalah bekam. Iya. Bahkan sebagian lafaz hadis dalam Bukhari Muslim, kasbu al-hajjam khabith. Hasil usaha dari bekam itu jelek. Itu khabith. Walaupun sebagian ulama mengkompromikan hal tersebut dengan dalil Nabi pernah dibekam dan belum bayar tukang bekamnya. Jelas lafaz-lafaz hadis itu menunjukkan bahwa usaha bekam itu usaha paling rendah. Paling rendah. Iya. Jadi ini zaroni an-nasu hattal hajjamun. Orang-orang berkunjung kepada saya sampai para tukang bekam. Iya. Tukang bekam adalah yang paling rendah. Kan kebalikan daripada para nabi. Paling mulia. Yang penting tukang bekam bagian dari manusia dan puncak dari sebelumnya. Kalau syair berkata penyair. Qaharnakum. Oh itu salah ya. Itu salah titik. Seharusnya 2 titiknya. Bukan fahar. Tambahkan 1 titik. Iya. Qaharnakum hattal kumata fa'antumu tahabunana hatta baninal asogiro. Iya. Kami mengalahkan kalian. Hattal kumatu. Hingga yang paling kuatnya. Kami kalahkan sampai yang paling kuatnya. Jadi hattal kumata. Ini atof ke kum. Atof ke kum makanya mansub. Atof ke kum makanya mansub. Ini puncak dari puncak sampai puncak kehinaan. Fa'antum tahabunana. Maka kalian takut kepada kami. Hatta baninal asogiro. Hingga takut kepada anak-anak kami yang kecil. Ini puncak apa ini? Puncak kelemahan. Karena tadi sudah dikalahkan sampai orang besarnya. Setelahnya dia takut walaupun anak kecilnya. Walaupun anak kecilnya. Kata bal falkumatu goyatun fil quwa. Al-kumah itu puncak dalam kekuatan. Wal banun al-asogir. Sementara anak-anak kecil goyatun fid dha'af. Puncak dalam kelemahan. Puncak dalam kelemahan. Iya. Nah, ini sama dengan tadi. Ini terpenuhi berarti. Karena anak kecil bagian dari mereka. Kemudian orang kuat bagian juga dari mereka. Cocok. Bagian dan merupakan puncaknya. Terus. Watakul dan kamu katakan. Ajabatnil jariyatu hatta kalamuha. Kalamuha atof kepada al-jariyah. Ajabatnil jariyatu hatta kalamuha. Menakjubkanku gadis itu. Hingga tutur katanya. Wah ngeri ini ya. Nih. Jadi ketika dibilang hatta kalamuha dibaca dhamma berarti ini atof. Sekarang kalam apakah bagian dari itu gadis? Paham kan? Bagiannya karena ucapannya itu keluar dari dia. Kemudian itu adalah puncak daripada keindahan. Iya. Kan kadang ada orang cantik tapi tutur katanya enggak bagus, enggak cantik, akhirnya jadinya enggak cantik. Enggak? Nah, ini menjadi puncaknya. Lihat kata beliau. Li'annal kalam maka juz'iha. Karena kalam ucapan itu seperti bagian darinya. Seperti bagian darinya. Iya. Kemudian kata beliau wayam tani'u. Dan tidak boleh. Hatta waladuha.
Antum bilang begini, maksudnya sambung contohnya. A'jabatnil jariyatu hatta waladuha. Antum jadikan waladuha itu atof ke mana? Ke jariyah. Itu kata beliau tidak boleh. Itu kata beliau tidak boleh. Iya. Kenapa bisa? Ya anak itu kan bukan bagian dari, ya kan? Dia memang lahir darinya, tapi kan sudah putus. Bukan bagian dari gadis itu. Anda paham kan? Ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Nah, selesai. Untuk poin ini kemudian belum tambahkan, bisa dikatakan ini faedah pemutus yang nanti membuat ini ataf. Ini ataf. Waddabitu dan ketentuannya. Ketentuannya. Masahastitna'uhu sahadulu haddukulu hatta alaih. Apa yang bisa dikecualikan, maka bisa masuk hatta kepadanya. Jadi kalau antum bisa kecualikan, bisa masuk hatta. Misalnya gini, mata nasu hattal ambiya. Gantikan hatta dengan illah. Mata nasu illal ambiya. Bisa? Kalau bisa masuk hatta, maka bisa juga huruf ataf. Dipahami ini? Iya, ini yang belum katakan. Lihat catatan 271. Contoh kalimat, ajabatnil jariyatu hatta kalamuha. Kalimat paling baru tadi. Boleh dikecualikan dengan illa, menjadi ajabatnil jariyatu illa kalamuha. Gadis itu menakjubkanku, kecuali tutur katanya. Bisa dikecualikan? Bisa, berarti bisa masuk hatta huruf atop. Ini sebenarnya, artinya gini. Antum sekarang bingung misalnya, ini bagiannya atau bukan? Ini puncaknya atau bukan? Kan begitu? Maka begini saja. Paling bagusnya adalah gantikan hatta dengan illa. Kalau bisa dikecualikan, maka bisa sebagai huruf atop. Paham kan? Bisa sebagai huruf atop. Wa mala fala. Apa yang tidak, maka tidak. Tahu itu ucapan ringkas? Apa yang tidak bisa kemasukan istitna, maka bukan hatta huruf ataf. Contoh 272. Yaitu apa yang tidak bisa dikecualikan, maka tidak bisa diatopkan dengan hatta. Iya. Tidak bisa diatopkan dengan apa? Hatta. Ini bisa dikatakan sebagai kaidah dasar langsung. Jadi hatta kapan huruf atop? Ya harus setelahnya bagian dari sebelumnya. Itu syarat inti kan. Harus bagiannya. Adapun contoh tadi ajabatnil jariyatu hatta waladuha. Walad anak bukan bagian dari jariyah. Berarti tidak bisa. Harus merupakan puncak untuk sebelumnya. Puncak dalam kekuatan, kemuliaan, atau puncak dalam kehinaan, kelemahan. Bisa. Terus terakhir, harus bisa hatta itu digantikan oleh siapa? Illa. Itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Ini sisi kedua. Sisi terakhir, ketiga. Antakuna harfab tida'in. Dia itu menjadi huruf ibtida. Dia itu menjadi huruf apa? Ibtida. Atau huruf ibtida. Menunjukkan dia adalah jumlah baru. Jadi kalau ada hatta belum tentu atof. Belum tentu huruf jar. Dia adalah jumlah baru. Fatadakhulu ala thalathat asya. Maka dia masuk kepada 3 perkara. Kalau dia jumlah baru bisa masuk pada 3 perkara. Pertama al-madhi bisa masuk pada fi'il madhi. Ya. Contohnya hatta afau wa qalu. Itu masuk pada fi'il madhi. Ini afau jumlah baru. Wal mudhari al-marfu. Mudhari bisa juga masuk pada fi'il mudhari tapi marfu. Karena kalau mudhari mansub itu bukan hatta ini ibtidai. Itu hatta yang sebelumnya. Yang hatta jarrah.
fi'il mudhari'nya dinasab dengan siapa? An. Dipahamkan? Jadi dia fi'il mudhari' marfu. Nah contoh, wazulzilu hatta yakula ar-rasulu fi qiraati man rafa. Pada bacaan yang merofa. Dia baca wazulzilu hatta yakulur rasulu. Berarti hatta di situ kalau dia baca rofa berarti apa? Ibtidaiyah. Hattanya menunjukkan jumlah baru. Iya, jumlah baru. Kemudian yang berikutnya lagi ketiga, wal jumlatul ismiyati, wal jumlatil ismiyati. Dan dia juga bisa masuk pada jumlah apa? Ismiyah kalau dia sebagai ibtidaiyah. Istilahnya adalah jumlah mubtada khobar. Contohnya hatta ma'u dijlata ashkalu. Ma'u mubtada wa mudhof dijlata mudhofun ilaih majrur dengan tanda fathah kanda ismul ladzi la yansharif ashkalu khobarnya. Ashkalu adalah khobarnya. Ini namanya masuk pada jumlah ismiyah. Terus beliau sebutkan pendapat lain wakilah hiya ma'al mati jaratun. Nah, dikatakan pendapat lainnya, dikatakan dia yaitu hatta ma'al madi bersama fi'il madi jarotun adalah penjer juga. Seperti pada fi'il mudhari. Wa an ba'daha mutmaratun. Dan an setelahnya disembunyikan katanya. An setelahnya disembunyikan. Iya. Akan tetapi catatan di bawah 275. Akan tetapi pernyataan ini tidak kuat. Karena pada asalnya tidak ada yang disembunyikan. Paham kan? Tidak ada yang disembunyikan pada dasarnya. Wa qadamadu khilafuz zajaj wa ibni durustuwai. Telah lewat perselisihan antara az-zajaj serta ibnu durustuwai. Ya, paham durustuwai. Masya Allah ulama bahasa. Iya, oh hari ini berarti namanya dia Durustuwai di. Baik, Durustuwai. Alhamdulillah. Ini tentang hatta selesai. As-sadisah yang keenam. Dari huruf yang kata yang memiliki 3 sisi. Kalla. Wah ini juga penting. Kadang kita sering dapat Quran. Ya, kalla. Dia ternyata memiliki 3 sisi i'rab. Fayuqalu fiha maka dikatakan padanya. Sisi pertama. Harfu rad'in wa zajrin. Huruf yang berfungsi sebagai rad'in wa zajrin. Apa artinya itu? 276. Bermakna larangan. Bermakna larangan. Karena kalau rad'in berarti menghardik. Menghardik. Atau menghardik ya. Membentaknya. Ada orang melakukan sesuatu kita bilang jangan. Paham tak? Dia maju dia bilang jangan. Iya larangan. Iya 276 bermakna larangan. Pindah pada contoh. Fayaqulu rabbi ahanin. Dia berkata Robku menghinakan saya. Itu di surah Al-Fajr. Di surat apa? Al-Fajr. Kalau dia kan dia menilai dia mulia atau tidak dengan kehidupan dunia. Apa itu ayatnya? Fa'ammal insanu di yang pertama dulu. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Adapun seorang yang kalau Robnya mengujinya. Maka Allah memuliakannya. Wa na'ama memberikan nikmat yang banyak kepadanya. Itu berupa kekayaan. Fayaqulu rabbi akraman. Dia bilang Robku memuliakan saya. Jadi dia nilai mulia. Dia mulia atau tidak kalau banyak dunianya. Yang kedua. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu. Adapun kalau dia jenis kedua. Dia diuji oleh Allah. Disempitkan rezekinya. Terus. Ini nih. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata Robku hinakan saya. Jadi dia nilai mulia atau hinanya dengan dunia. Apa kata Allah? Kalla. Apa artinya kalla? Ay intahi an hadil maqala. Berhenti
kamu dari ucap seperti itu. Karena nilai mulia atau tidak bukan dengan dunia. Paham ini kata Allah? Kalla, ini huruf rad'in. Menghardik orang yang ngomong begitu. Bukan itu nilainya orang. Iya. Karena rezeki dunia itu diberikan kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Ya kan? Orang kafir juga dapat rezeki. Dapat kelapangan dunia. Bukan. Makanya Allah katakan, kalla. Sekali-sekali tidak seperti itu. Artinya jangan ngomong begitu. Intahi. Berhenti. An hadil maqala. Dari ucapan seperti itu. Dari ucapan yang seperti itu. Itu makna kalla yang pertama. Makna kalla yang kedua, wa harfu tasdiqin, huruf yang bermakna membenarkan. Jadi maknanya seperti na'am, seperti i yang kemarin. Iya, lihat 277 bermakna pembenaran. Finah pada contoh, kalla wal qamar, betul demi bulan. Benar demi bulan. Jadi paham terjemahannya? Bukan bermakna berhenti demi bulan. Enggak, ini makna kedua. Harus antum pahami, ini makna kedua. Wal makna i. Kan kemarin tak? I kalau ada sumpah, kan ini wal qamar sumpah. Berarti kita jangan takdirkan na'am. Kita takdirkan apa? I yang kemarin. I wal qamar. Betul demi bulan. Ketiga, makna ketiga untuk dia, wa bima'na haqqan au ala al-istiftahiyah. Dia juga bisa bermakna haqqan, sungguh benar. Ya. Atau bisa bermakna ala al-istiftahiyah, bermakna ala istiftahiyah. Ala kan mentambih, mengingatkan, pembuka. Ala khilafin fidalika, di atas perselisihan dalam hal itu. Ada mengatakan bermakna hakon, ada berkata maknanya ala istiftahiyah. Iya. 278 kalau bermakna hakon berarti diterjemahkan sungguh. Atau sebenarnya. Atau kenyataannya. Atau pada hakikatnya. Ini semua terjemahannya saya bawakan begitu. Kalau bermakna hakon. Berarti antum tinggal terjemahkan sungguh. Atau antum bilang apa? Sebenarnya. Atau antum bilang apa? Kenyataannya. Atau antum bilang apa? Pada hakikatnya begini-begini. Paham ya? Setelahnya, tergantung. Atau bisa bermakna al-istiftahiyah, lihat catatan 279. Bermakna ingat. Atau tidakkah. Atau juga sungguh sama juga. Iya, bisa itu. Karena Allah bermakna ingatlah. Ala inna aulia Allah. Ingatlah. Sungguhnya para wali-wali Allah itu. Paham ini? Maknanya Allah. Nah ini kalla bisa bermakna apa? Allah. Iya. Nah contoh. Kalla la tuti'hu. Apa artinya itu? Jangan salah terjemah. Sungguh kamu jangan mentaatinya. Anda paham ini? Tunggu, kamu jangan mentaatinya. Karena bermana? Haqqan la tuti'hu. Dipahami ini kan? Ini yang disebutkan. Kemudian beliau berkata, was-shawabus tsani. Kalau Ibnu Hisham lebih menguatkan makna yang kedua. Yang benarnya dia bermakna yang kedua. Kan bisa juga bermakna sungguh. Iya kan? Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham. Apa yang membuat beliau kuatkan yang kedua itu bermakna ala? Likasril hamzati finah, karena kasro hamzah pada contoh kalla innal insana la yatagha. Kalla kan setelah ala inna berarti kalla inna kan setelah ala kan wajib di kasro inna, maka ketika di kasro inna setelah kalla berarti dia bermakna apa? Ala, itu maksudnya. Dia bermakna ala, makanya kalla sungguh. Iya. Atau tadi bermakna tadi ingat. Innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu betul-betul melampaui batas. Dipahamkan? Ingat.
Itu terjemahannya. Jadi akhirnya nanti kita terjemahannya jadinya bagus dengan mengetahui ini. Ini sisi ketiga untuk kalla. Iya. As-sabi'ah yang ketujuh dan ini yang terakhir yang memiliki tiga sisi. La. Ini bukan hal yang baru, kita sudah pelajari ini la. La. Fatakunu nafiatan. 1. Wanahiyatan. 2. Wazaidatan. 3. Jadi itulah ini hal mudah. Bisa nafiyah, bisa nahiyah, bisa la penafian, bisa la nahi, larangan, wazaidah dan bisa juga la itu apa? Zaidah. Apa artinya zaidah? Tambahan, bisa. Ada catatan di bawah masing-masing. Nafiyah bermakna penafian, nahiyah bermakna pelarangan. Kalau nafiyah tidak, kalau larangan jangan. Zaidah tidak bermakna penafian dan tidak pula bermakna pelarangan. Tapi berfungsi untuk menguatkan kalimat. Jadi dia datang sebagai penguat. Sekarang dirinci kapan nafi, kapan nahi, kapan zaidah. Belum rinci kata belum nafiyatu. Ta'malu fin nakirat. Sebagaimana antum tahu itu. Maka nafiyah beramal pada nakirat. Iya kan? Beramal pada nakirat. Dan beramalnya ada beberapa, lihat. Amala inna kathiran. Beramal dengan amalan inna kebanyakannya. Nah la ilaha illallah. Yang kedua amala laisa qalilan. Beramal dengan amalan laisa dan ini sedikit. Bahkan telah kita dapat di kitab sebelumnya. Ini kebanyakannya di syair. Sudah lewat kan? Di mutamimah. Di mutamimah. Kakaulihi seperti perkataannya penyair. Seperti perkataan penyair. Ta'azza fala syai'un alal ardi bakia. Wala wazarun mimma qadallahu wakia. Kemudian ada catatan masing-masing untuk amalan inna dan amalan laisa. Ada catatan untuk amalan inna 284. Dengan syarat isimnya harus nakiro. Isimnya harus terletak langsung setelah la. La-nya tidak boleh berulang. Iya kan? Beramal amalan laisa 285. Ini beramal menurut orang Hijaz. Penduduk Mekah dan sekitarnya. Dan kebanyakannya beramal pada syair. Dengan syarat isim dan khobarnya harus nakiro. La tidak bergandengan dengan in. Khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Khobarnya tidak mendahului isimnya. Maf'ulun bi dari khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kecuali dorob atau jar. Majrur. Saya hanya bawakan untuk antum yang telah lewat. Paham kan? Sengaja kita bawakan supaya antum ingat lagi. Iya, kan harus dikasih catatan di sini. Tentang syaratnya. Selesai. Ini yang pertama. Beramal pada nakirah. Wan nahya. Adapun yang nahya. Tajzimul mudhari'a. Ini jelas. Dia menjazam fi'il mudhari. Nah wala tamnun. Fala yusrif fil qatl. Jelas kalau ini ya. Menjazam fi'il mudhari. Yang ketiga. Wazzaidatu. La ini bisa juga zaidah. Dukhuluha kahurujiha. Masuknya sama dengan keluarnya. Artinya kata Ibnu Hisham ada sama tidaknya sama. Iya kan? Masuknya ada maksudnya. Seperti hurufnya tidak adanya. Itu maksudnya. Adanya sama dengan tidak adanya. Ya, ada catatan 286. Ada dan tidaknya dia sama saja. Hal tersebut dikarenakan ia tidak beramal dalam kalimat. Bukan tidak ada artinya, tapi tidak beramal. Dipahamkan? Bukan tidak ada artinya. Nanti akan ditegaskan oleh Ibnu Hisham di bab terakhir, bab keempat. Tidak boleh kita katakan tambahan percuma. Di dalam Al-Quran demikian pula hadits. Tidak boleh. Nah contoh, ma mana'aka alla tasjuda. Hati-hati itu terjemahannya. Apa yang menghalangimu untuk sujud? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Ini kan perkataan Allah kepada iblis ketika dia tidak mau sujud. Maknanya antas juda. Hilang lanya. Maknanya antas juda untuk sujud. Kama ja'a fi maudhi'in akhar.
sebagaimana datang di tempat lain tanpa la. Sebagaimana datang di tempat lain tanpa la. Yaitu disebut pada surat Shad ayat 75. Qala ya iblisu. Allah berfirman, wahai iblis. Ma mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadain. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Dipahami ini pembahasan? Itu bukti bahwa la di situ zaidah. Selesai yang memiliki 3 sisi. Setelahnya itu an-Naurabi maja'al arba'ati aujuh. Apa yang datang memiliki 4 sisi. Sudah naik sekarang dari 3 sekarang menjadi berapa? 4. Wahu arba'un, dan ini ada 4. Ini ada 4. Iya. 4 huruf. Kita ambil ini. Kita ambil. Karena besok libur itu. Ihdah laula. Yang pertama laula. Kita coba dulu lihat laula. Sering kita dengar laula. Ada la-nya. Laulain lagi. Laulain lagi. Ini laula. Yang ada la-nya. Fayuqalu fiha, maka dikatakan padanya. Tarotan terkadang. Harpun yaktadim tina ajawabihi liwujudi syarti. Huruf yang mengharuskan terhalanginya jawabannya karena ada syaratnya. Jadi karena ada syaratnya akhirnya jawabannya itu tidak bisa terpenuhi. Lihat dulu di bawah 288. 288 bermakna kalau sekiranya tidak ada. Kalau sekiranya tidak ada. Begitu terjemahannya nanti. Sebentar akan ada contohnya. Wataktasu bil jumlatil ismiyah. Maka biasanya dia khusus pada jumlah ismiyah. Al-mahdufatil khobari golibah. Yang khobarnya dihilangkan kebanyakannya. Sudah lewat di mutamimah. Kalau ada laula, pasti khobarnya dihilangkan. Yang ada hanya mubtada. Nah contoh dulu. Laula zaidun la akramtuk. Kalau sekiranya tidak ada Zaid, saya akan memuliakanmu. Kalau sekiranya tidak ada Zaid, saya akan memuliakanmu. Kembali ke makna laula tadi. Huruf yang mengharuskan tidak ada jawabannya karena ada syaratnya. Pertama, mana jawabannya ini contoh? Laula Zaidun la akramtuk, mana jawabannya dulu? La akramtuk, mana syaratnya? Mana syaratnya? Zaid. Dia bilang, sekiranya tidak ada Zaid, saya akan memuliakanmu. Tidak bisa terjadi jawaban karena ada syarat. Artinya, kalau sekiranya tidak ada Zaid, saya akan memuliakan kamu. Berarti sekarang ada Zaid. Akhirnya apa? Tidak dimuliakan. Paham maksudnya? Tidak ada jawabannya karena ada syarat. Karena ada Zaid, tidak bisa ada mulia. Tidak bisa ada pemuliaan. Anda paham ini? Paham Ahmad? Laula Ahmad, la akaltu. Apa artinya itu? Kalau sekiranya, apa itu? Tidak ada Ahmad, saya akan makan. Saya makan atau tidak? Tidak. Kenapa? Ada Ahmad. Jadi tidak ada itu, terhalang itu jawabannya. Makan karena adanya syarat. Ahmad. Paham ini laula? Tidak ada jawabannya, tidak terjadi maksudnya itu jawabannya. Karena ada syarat. Paham Yusuf? Yusuf? Ini yang pertama.
Wa minhu di antara contoh lain. Laulaya. Walaupun ucapan ini ada masalah dalam bab akidah. Laulaya yakana lakana kada. Kalau sekiranya saya tidak ada, maka akan terjadi demikian. Ini ucapan biasa diucapkan, tapi ini secara tauhid tidak boleh. Masa kalau sekiranya tidak ada saya, laulaya, ya-nya saya. Kalau sekiranya tidak ada saya, maka akan terjadi demikian. Seperti ucapan orang, kalau bukan karena bebek, itu pencuri akan masuk. Cuman pas dia masuk bunyi bebek. Anda paham ini? Ini ucapan bermasalah secara tauhid. Iya kan dia menyandarkan tidak jadi dicuri kepada bebek. Padahal itu kan takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Tapi ini maknanya laula. Maknanya laula. Sekiranya tidak ada saya, akan terjadi demikian dan demikian. Ini yang disebutkan. Ai laula ana maujud. Seandainya sekiranya saya tidak ada. Sekiranya saya tidak ada. Ini makna pertama untuk laula. Makna kedua. Taro wa tarotan harfu tahdid wa ard. Masya Allah. Terkadang juga itu dia berfungsi sebagai huruf tahdid wa ard. Maksudnya apa itu ard? Apa itu tahdid? Tahdid artinya tolabun bi'iz'aj. Meminta dengan paksa. Adapun ard adalah au birifkin. Meminta dengan lembut, halus. Apa terjemahannya meminta dengan paksa? Itu di bawah 290. Bermakna hendaklah. Jadi bukan lagi tadi itu hati-hati. Jangan terjemahkan tadi. Kalau sekiranya tidak ada titik-titik. Kan begitu? Ini beda. Ini bisa bermakna hendaklah. Atau bisa bermakna rifkin. Bermakna rifkin. 291 bermakna mengapa tidak. Ini perhatikan terjemahannya. Tolabun bi'izaj ini makna dari tahdid. Tolabun birifkin ini maknanya ard. Ini maknanya apa? Ard. Kalau ini fataktasu bil mudhari. Kalau ini terkhusus untuk fi'il mudhari. Kalau ini terkhusus untuk fi'il mudhari. Jadi nanti kalau tadi itu terkhusus apa tadi? Makna yang pertama tadi khusus apa? Jumlah apa? Ismiyah. Itu saya dilihat. Kalau jumlah ismiyah maknanya tadi. Harfu yaqtadi imtina'i jawabi liwujudi syarti. Kalau yang ini bermakna meminta dengan halus atau paksa, hendaklah atau mengapa tidak. Ini khusus pada fi'il mudhari au bima fi ta'wilihi, atau yang bisa ditakwil ke fi'il mudhari. Contoh, laula tastaghfirunallaha. Apa artinya ini? Apa antum bilang ini arti terjemahannya? Hati-hati jangan sampai antum bilang, kenapa mereka tidak istighfar? Enggak, ini maknanya apa? Hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Maknanya, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Hati-hati terjemahannya. Ini maknanya bukan yang pertama tadi. Kalau sekiranya tidak kalian istighfar kepada Allah. Kan tidak nyambung. Kalau sekiranya kalian tidak beristighfar kepada Allah. Cocok nggak artinya? Cocok. Ini maknanya adalah meminta dengan paksa. Hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Paham terjemahannya? Hati-hati. Atau meminta dengan halus ya. Meminta dengan halus. Contoh. Laula akhortani ila ajalin qaribe. Apa artinya ini? Mengapa tidak engkau akhirkan saya di waktu yang sedikit saja? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Paham maknanya ini? Mengapa tidak engkau akhirkan saya di waktu yang sedikit saja? Jelas ini? Ini maknanya. Hati-hati terjemahannya. Ini makna kedua. Ya. Dan sebenarnya makna kedua ini bisa dijadikan dua. 2 dan 3. Karena beda itu antara tahdid sama apa? Ard. Karena tahdid meminta dengan tegas, ard meminta dengan halus.
Misalnya ada orang lagi lewat bersama kita, lagi lewat di depan rumah kita. Kita bilang, singgah kok. Nah, itu namanya apa itu? Kalau orang Makassar, tahdid itu. Minta dengan paksaan. Dan ada yang kedua, singgah ki. Ya, tidakkah kita singgah di sini? Paham ini? Ini apa itu? Itu art namanya penawaran. Yang singgah itu bisa saja hanya sekedar. Paham toh? Jangan langsung, oh iya. Jangan. Udah, ada orang makan nampan, nah, di bawah ada ayamnya, ada indominya misalnya. Kalau dibilang, makan, maju, masuk. Ini namanya tahdid. Kita bilang, coba, kalau mau, apakah dibilang? Kalau halus? Hah? Apa halusnya? Makan ki, begitu? Hah? Apa itu? Hah? Ucapan halus. Jadi ini dua sebenarnya. Cuma penulis jadikan satu karena sama-sama penawaran. Satu penawaran dengan keras, satu penawaran dengan halus. Mana yang ketiga? Watarotan hati-hati, watarotan harbu taubih. Terkadang dia itu berfungsi sebagai huruf taubih. Huruf yang bermakna taubih. Cercaan. Lihat dulu 292. Apa terjemahannya? Bermakna mengapa, tapi untuk mencela. Sebentar kita akan terjemahkan. Fataktasu bil madi. Ini biasanya terkhusus pada fi'il madi. Jadi maksudnya gini, kita nanti itu lihat dia masuk di mana. Jumlah ismiyah makna pertama, mudhari makna kedua. Kan begitu kan? Atau yang berada di ta'wil fi'il mudhari. Seperti tadi akhortani. Akhortani. Itu bermakna tu'akhiruni. Bermakna tu'akhiruni. Sekarang kalau dia khusus masuk pada fi'il madhi. Jadi kalau masuk pada fi'il madhi bermakna celaan. Bermakna celaan. Bermakna mencela, menyapa. Lihat ini. Falaula nasarahumul ladina takhadu min dunillahi kurbanan alihatan. Mengapa? Maknanya ini, falaula nasarahumul ladina takhadu min dunillahi kurbanan alihatan. Mengapa alladzina takhadu min dunillahi, orang-orang yang mengambil dari selain Allah sebagai sembahan yang mereka dekatkan diri kepadanya, nasrahum, tidak menolong mereka. Tidak menolong mereka. Ini Allah memuji mereka karena mengambil sembahan selain Allah atau mencela? Mencela. Sekarang kalian tidak bisa tertolong. Kenapa yang kalian sembah dulu tidak menolong kalian? Paham kan? Ini mencela seluruh orang yang menyembah selain Allah. Ini maknanya. Ini maknanya. Adapun yang keempat, wakila watakunu harfus istifham. Ini yang paling aneh. Dan dikatakan, ingat ya, 1, 2, 3 itu makna benar itu. Makna yang sering. Belum bilang tarotan. Itu makna biasa dipakai. Pas posisi keempat, gila. Ini namanya sigo tamrid. Sigo menunjukkan itu lemah. Jadi ini makna tambahan yang keempat. Makna keempat ini. Watakunu harfas istifham. Dia menjadi huruf istifham. Jadi bermakna bertanya. Lihat. 293 bermakna mengapa tidak? Bertanya. Mengapa tidak? Nah contoh laula akhortani ila ajalin qaribe. Ini ayat tadi yang di atas. Yang bermakna harfu tahdid wa ard. Jadi terjemahannya di sini adalah laula akhortani ila ajalin qaribe. Mengapa tidak engkau akhirkan saya ke waktu yang sebentar saja? Laula unzila ilaihi malak. Mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Dia bertanya, mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Kata beliau, qalahul Harawi. Makna ini dikatakan oleh Al-Harawi atau Ahmad, ya Abu Ubaidah Al-Harawi. Iya. Tapi kata Ibn Hisham, wadh-dhahir annaha fil ula lil ard. Tapi yang dhahir, yang nampak
itu ayat yang pertama itu ard. Sudah lewat tadi kan? Wa fitsaniya litahdid. Adapun ayat kedua itu untuk tahdid. Berarti kembali ke makna yang keberapa? Kembali ke makna yang keberapa? Kedua. Karena masuk ke makna tahdid dan makna apa? Ard. Itu yang paling dohir. Kemudian, jadi Ibnu Hisham beliau katakan yang benarnya makna keempat ini yang dikatakan oleh Al-Harawi kembali ke dua. Terus wazada dan dia menambah. Dia menambah. Siapa ini yang menambah? Itu Al-Harawi lagi tadi. Ahmad Abu Ubaidah Al-Harawi. Iya. Makna akhir, makna yang lain juga. Jadi Al-Harawi berarti kalau kita gabungkan dia menjadi nanti 5 makna dengan ini. Kalau kita pegang Al-Harawi. Wa antakuna bimanzilatil lam. Makna lain menurut Al-Harawi dia sama dengan lam. Tahu lam toh? Laula sama dengan siapa? Lam. Apa artinya lam? Lihat catatan di bawah. 298. Bermakna penafian. Tidak. Jadi laula bermakna tidak. Penafian. Wa ja'ala minhu, dia jadikan darinya, yaitu dari maknanya lam. Makna laula menjadi lam. Firman Allah, falaula kanat qaryatun amanat. Apa makna ayat ini? Falaula kanat qaryatun amanat. Dia bilang lam takun qaryatun amanat. Dia bukanlah kampung yang beriman. Dia bukanlah penduduk yang beriman. Jadi maknanya bukan yang 1, 2, 3. Bukan. Paham kan? Bukan. Tapi dia punya makna lam. Iya. Ibnu Hisham bantah lagi. Wadzohir, tapi yang dohirnya nampaknya ayat ini. Annal murada fahalla. Bahwa yang diinginkan makna laula di sini adalah halla. Tahdid lagi. Kan halla kan huruf tahdid. Lihat di bawah catatan 299. Yaitu bermakna tahdid. Meminta dengan paksaan atau taubih. Bisa juga taubih, mencela. Iya. Wahwa qaulul Akhfash. Dan ini adalah pendapatnya Al-Akhfash, wal Kisai, wal Farra. Paham kan? Ini pendapat. Wa yu'ayyiduhu anna fi harfi Ubay wa Abdullah ibn Mas'ud. Dan yang menguatkannya bahasanya dalam harfi di sini dalam qiraah dan bacaan bukan huruf. Dan yang menguatkannya pada harfi, ada catatan di bawah 300. Dalam qiraah atau bacaan. Ubay dan Abdullah ibn Mas'ud fahalla. Jadi falaula dalam qiraahnya Ubay bin Ka'ab ya. Dan Abdullah ibn Mas'ud dia baca falaula menjadi apa? Fahalla. Itu menunjukkan laula di situ maknanya apa? Halla, bukan bermakna lam. Bukan bermakna apa? Lam. Cuman sebenarnya tidak menafikan. Wa yalzamu min dalika ma'nan nafi alladhi dzakarahul Harawi. Dan hal itu mengharuskan makna penafian yang disebutkan oleh apa? Al-Harawi. Karena maknanya halla. Kan sudah lewat tadi. Apa maknanya halla? Antum bisa lihat kembali catatan 291. Apa maknanya 291 makna tahdid? 290. Bermakna apa? Hendaklah. Berarti kan terkandung juga di dalamnya makna penafian. Demikian pula yang tadi bermakna taubih. Taubih tadi kan maknanya apa? Bermakna mengapa untuk mencela. Terkandung di dalamnya makna penafian yang disebutkan oleh Al-Harawi. Tidak bertentangan. Iya, tidak bertentangan. Iya, yaitu catatan 301, yaitu tidak bertentangan. Li'anna iftirona. Salah itu ya, Masya Allah. Kurang 1 titik. Itu bukan fa, tapi qaf. Iya.
Li'annak pirona taubih. Karena penggandengan taubih celaan. Bil fi'lil madi dengan fi'il madi. Yus'iru bintifa'i wuku'ihi. Mengesankan akan tidak ada terjadinya. Paham kan? Jadi mengesankan makna penafian. Karena kalau ada taubih digandengkan dengan fi'il madi. Maka maknanya apa? Penafian. Itu sudah menjadi kaidah. Itu sudah menjadi kaidah. Iya. Mengesankan, memasukkan, memunculkan, bisa. Itu yus'iru. Bintifa'i wuku'ihi dengan tidak terjadinya. Dengan tidak terjadinya. Ini huruf yang pertama. Yang memiliki 4 sisi. Itu laula. Sisi yang kuat 3 saja ya. Sisi yang kuat 3 saja. Makna pertama, kedua, dan ketiga. Adapun 4, 5 itu disebutkan oleh semuanya Al-Harawi. Al-Harawi. Tapi yang benarnya itu semua kembali ke 1, 2, 3 tadi. Kembali ke 1, 2, dan 3. Cukup dulu, ini 1. Karena semuanya ada 4 ini, dia ada 4 huruf. Ini yang pertama. Berikutnya itu mudah. Karena tentang tentang in. Kemudian tentang an. Itu kan yang biasa. Kemudian tentang man. Kemudian tentang selesai man. Jadi ini kan yang mudah-mudah semua itu setelahnya. Karena in biasa. An biasa. Man biasa. Paham kan? Itu alhamdulillah. Insya Allah kita ambil di pertemuan kita yang berikutnya. Hari Kamis. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Rangga? Yusuf? Tidak ada? Jelas ini Yusuf? Jelas di catatannya ini? Alhamdulillah. Kalau Yusuf bilang jelas. Amam itu. Gimana durus tuai? Jelas? Saudara? Jadi mulai hari ini dia durus tuai. Ini sebetulnya jadi ahli. Seperti Ibnu Durus tuai. Kan kebetulan namanya siapa? Darus. Ya kan mirip Ji. Durus. Alhamdulillah. Gimana Durus? Ridho Ji? Apa? Apa dia bilang? Ridho Ji? Siapa tahu nanti dia tidak ridho. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.